Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Siang. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri kembali ya Bu. Saya Salma Syafira, bisa dipanggil Salma. Saya mahasiswa keperawatan dan pendidikan Indonesia. Nah, kemarin kita sempat melakukan pengkajian dan scoring juga ya Bu ya. Setelah saya lakukan scoring itu ditemukan bahwa prioritas masalahnya itu mengenai pengetahuan tentang kesehatan gigi. Apakah Ibu bersedia untuk melakukan edukasi terkait kesehatan gigi pada anak Ibu? Bersedia. Untuk waktunya kurang lebih itu 10-15 menit. Jadi kita akan membahas tentang kesehatan gigi pada anak, khususnya anak Ibu umurnya 6 tahun ya Bu ya? Iya. Sebelumnya Ibu tahu gak sih mengenai masalah gigi? Misalnya kayak karies gigi itu apa? Yang gigi berlubang ya? Iya betul. Kalau dampaknya Ibu kira-kira tahu? Paling sakit gigi dampaknya. Salah satu dampak dan masih ada banyak dampak lainnya gitu. Yang pertama di sini ada mengapa usia 6 tahun penting gitu. Yang di depan sini. Mengapa penting itu untuk mengetahui kesehatan gigi pada anak usia 6 tahun? Karena pada usia 6 tahun itu gigi itu pada masa gigi bercampur. Artinya gigi susunya itu mulai copot, mulai tenggal, terus gigi permanen pertamanya mulai tumbuh. Di mana gigi permanen pertamanya itu adalah gigi molar ke-6, gigi geraham ke-6 gitu. Dan letaknya itu ada di gigi bungsu di sini. Gigi bungsu terakhir, gigi geraham yang kedua, gigi geraham yang pertama yang ketiga, gigi sebelum gigi bungsu. Kurang lebih gigi permanen pertama itu di situ. Dan itu mulai tumbuh di belakang gigi susu. Dan hal itu sangat penting. Gigi geraham itu sangat penting untuk membantu menggigit, mengunyah, dan membantu pertumbuhan rahang juga. Gigi permanen yang baru muncul ini lebih rentan untuk berlubang, makanya kita harus lebih memperhatikan pada anak-anak usia kurang lebih 6 tahun. Nah, kemudian gimana sih cara merawat gigi yang benar gitu ya? Pastinya dengan sikat gigi ya Bu ya. Sikat giginya yang tepat dan teratur, itu 2 kali sehari. Dan diusahakan juga untuk sikat gigi itu 2 menit penuh, minimal 2 menit gitu. Jadi bisa sambil dengerin musik gitu, dengerin lagu, nyantai-nyantai gitu. Dan pastikan semua permukaan giginya itu bersih, mulai dari gigi depan, gigi belakang, dan juga gigi atas gitu. Dan jangan lupa sikat lidah. Kenapa harus sikat lidah? Karena lidah itu bisa di tempat berkembangnya bakteri dan juga untuk menetralisir air liur gitu yang di dalam mulut. Kemudian untuk keduanya pasta gigi gunakan pastinya harus yang harus mengandung fluorid. Kandungan itu baik banget untuk untuk mematikan bakteri gitu, mematikan bakteri gigi. Nah, usia 6 tahun itu biasanya menggunakan pasta gigi sebesar biji kacang polong. Atau kemudian mengenai pola makan sehat. Pola makan yang sehat itu pasti yang mengandung yang sayuran, ya 99% sayuran, buah-buahan, atau produk susu kayak dari keju, yogurt. Tapi yogurt juga yang plain. Dan harus dihindari si gula, seperti permen, tadi coklat, ice cream, biskuit, terus makanan yang berkemasan, minuman berkemasan. Kemudian itu pola konsumsi air putih. Pertama setelah makan makanan yang manis, minuman yang manis itu tuh harus minum air putih karena nanti biar membantu sisa makanan tadi biar hilang gitu. Terus biar air liurnya juga tetap ada gitu. Dan terakhir hindari tidur dengan botol susu. Kenapa gitu harus menghindari ini? Pertama minum botol dengan yang manis-manis itu, karena bisa menyebabkan karies yang lebih parah atau karies botol gitu aja. Itu tuh ciri-cirinya kayak ada plak juga. Cuma plak tuh warna kuning ya Bu, warna kuning atau coklat. Kalau karies parah itu warnanya coklat tua sampai mau ke hitam. Giginya tuh udah mulai habis. Dan ketika di mulut kita tuh ada bakteri alami yang namanya Streptococcus mutans, itu bakteri. Nah, yaitu tersedia tuh dari makanan yang manis, makanan yang mengandung gula, yang karbohidrat juga. Nah, fungsinya itu
bakteri itu mengubah makanan yang gula tadi ke asam, yang sifatnya asam tuh. Nah ketika kita tidak menggosok gigi dengan rajin, dengan baik gitu ya, asam itu dapat mengikis lapisan gigi terluar. Namanya tuh email. Karies itu akan menyerang pada email di bagian sini. Iya, akan mengikis bagian sini. Kemudian akan menyebabkan timbulnya plak atau kayak ibu pernah dengar plak atau karang? Ya, menurut ibu plak sama karang gigi sama atau beda? Beda? Iya. Bedanya? Nggak tahu. Kalau plak itu kayak lapisan tipis, nggak berwarna, terus lengket, tapi masih bisa dibersihin ketika gosok gigi. Yang kayak putih-putih gitu. Iya, gitu. Kalau karang gigi itu plak yang udah berkembang, jadi keras dan nggak bisa dibersihin pakai sikat gigi. Jadi harus ke dokter, harus scaling. Setelah muncul plak itu, maka akan merusak lapisan ini ke saraf gigi pulpa. Nah, ketika saraf gigi ini udah rusak, kemudian timbul rasa nyeri. Nah, kemudian akan menyebabkan maka timbulnya lubang gitu di sekitar sini. Jadi gitu kondisi gigi. Tiga ada erosi gigi. Nah, erosi gigi ini yaitu pengikisan juga di gigi, sehingga gigi itu menjadi sensitif, giginya jadi sensitif, jadi gampang sakit. Misalkan mau makan makanan yang manis, makanan yang pedas, yang asam, makanan yang panas, yang dingin itu mudah sakit dan pastinya mengganggu gitu ya ke kehidupan, buat makan jadi susah. Dan kalau ke anak-anak itu mengganggu ke masa pertumbuhannya, karena jadi susah makan yang keras-keras, kayak sayuran, buah-buahan, jadi asupan nutrisinya juga kurang. Kemudian terakhirnya ada abses atau nanah gigi. Nah ini tuh berhubungan ke karies tadi. Nah ketika kita tuh udah mengalami karies gigi berlubang tapi nggak ditangani nih kepanjangan, maka akan menimbulkan abses di lapisan dari bawah sih, nanti keluar gitu. Jadi abses ini bisa menyebabkan bengkak gitu, makanya ada bengkak di gigi gusi itu ada abses. Dan pastinya sakit ya Bu ya. Kemudian ada dampak pada gusi. Nah, dampak pada gusinya ada dua, ada radang gusi dan periodontitis. Radang gusi ini ciri-cirinya gusinya jadi merah, bengkak, dan mudah berdarah saat mengikat gigi. Kedua ini ada periodontitis atau infeksi gigi. Nah, periodontitis ini kelanjutan dari radang gusi yang tidak ditangani, maka akan menyebabkan periodontitis. Nah, giginya bisa jadi goyang, gusinya turun, terus ada pengeroposan di tulang rahang, dan giginya berakhir copot. Kemudian ada komplikasi lainnya. Nah, ternyata selain ke gigi dan gusi itu berdampak ke organ lainnya. Kalau jadi ditangani itu kepanjangan. Pertama, infeksi pada jantung. Kenapa sih bisa ke jantung gitu ya? Karena misalkan karies ya Bu, bisa menyebabkan abses nanah. Nah, bakterinya tuh bisa masuk ke aliran darah. Karena kan di sini ada pembuluh darah, namanya pulpa. Itu nyambung ke pembuluh darah lainnya. Nah, bakterinya tuh masuk pembuluh darah, kemudian mengalir ke jantung. Kalau bakteri masuk ke pembuluh darah ini namanya sepsis. Nah, kemudian masuk ke jantung bisa jadi infeksi. Misalnya apa? Misalnya pneumonia. Itu kan dari bakteri asalnya tuh. Nah, bisa dari bakteri di gigi atau gusi gitu. Terutama misalkan sama orang-orang yang imunnya tuh rendah gitu. Itu gampang banget kena pneumonia gitu. Ketika infeksi jaringan lunak ke wajah, rahang atau tenggorokan. Ini itu berhubungannya sama abses tadi. Karena kan bengkak dan sakit, jadi merusak jaringan di wajah, merusak struktur rahang juga karena ada tadi, dan tenggorokan. Karena nyambung gitu ya Bu ya, tenggorokan karena bakterinya juga bisa melalui aliran darah juga. Pertama ada sakit gigi yang tidak hilang atau berdenyut, terus giginya terasa ngilu, ada panas atau dingin, terus ketiga gusinya berdarah, merah atau bengkak, yang keempat tuh bengkak di area wajah atau rahang karena ada abses tadi,
Terus yang kelima ada napas yang berbau tidak sedap dan konsisten gitu ya. Yang terakhir giginya terasa goyang. Dan gimana sih cara pengobatannya? Tadi dengan sikat gigi pastinya. Dan diperiksakan kurang lebih setiap 6 bulan sekali ke dokter gitu. Walaupun cukup sekian gitu dari materi saya. Mungkin saya mau gimana perasaan ibu nih setelah mendengar edukasi mengenai kesehatan gigi? Jadi banyak tahu ya mengenai gigi. Jadi bisa dipraktekkan kepada anak gitu. Sebelumnya ada yang mau ibu tanyakan terkait materi tadi? Kalau misalkan itu kan yang karang gigi ya. Ya. Kalau misalkan karang gigi udah benar-benar banyak kan otomatis Penuh ya? kayak yang penuh ya. Terus bau mulut Iya, kan betul. pasti keluar gitu. Caranya pasti dengan scaling itu. Iya, soalnya biasanya keras banget gitu tuh. Dan harus dengan alat dokter gitu, nggak bisa dengan sikat gigi karena mungkin kalau pakai sikat gigi pun jadinya sakit atau mungkin bisa berdarah ya, mungkin infeksi yang lainnya gitu. Jadi lebih baiknya ke dokter gitu. Mungkin aku mau mengevaluasi tentang pemahaman materi tadi. Sedikit aja sih, nggak yang susah ibu. Menurut ibu, sikat gigi yang tepat dan teratur itu sehari berapa kali? Ya jadi kebiasaan paling 3 kali. Ya, berarti di jam waktunya itu efektifnya tuh Pas mandi pagi, mandi sore, sama sebelum tidur. iya betul. Betul. Kemudian napasnya ini umum banget ya. Kalau makan yang sehat untuk anak, untuk pola makan sehat ketika giginya biar nggak berubah, apa yang harus Ya dihindari? paling menghindari yang manis-manis, terus minuman yang dingin. Iya paling itu. Ya, betul. Mungkin dirasa sudah cukup paham gitu ya Bu ya. Dan Ibu juga udah tahu tadi karies, sekarang Pak juga udah tahu ya Bu ya. Mungkin cukup sekian pertemuan hari ini. Mungkin kita berlanjut pertemuan besok, pertemuan terakhir ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam. Pagi. Sebelumnya udah kenal maksudnya karena udah pertemuan terakhir ya, kenal saya sama. Dan tujuan saya hari ini yaitu untuk sama intervensi juga, tindakan juga, yaitu dimana kita sekarang edukasinya mengenai cara sikat gigi yang benar gitu ya. Untuk waktunya kurang lebih itu 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Oke, jadi di sini itu ada 6 cara gitu ya. 6 cara sikat gigi. Yang pertama, pastinya siapin sikat giginya dulu. Dan pasta giginya tadi yang berbahan fluoride. Nah, yang pertama itu basahi sikat gigi dan tambahkan pasta. Tambahkan pasta giginya. Dan gunakan pasta gigi yang berfluoride secukupnya sebesar biji kacang polong. Yang kedua, mulai sikat gigi bagian gigi depan. Nah, arahnya itu vertikal. Yang gigi atas ke bawah, yang gigi bawah ke atas. Gitu. Terus yang ketiga ini bagian belakang, gigi belakang dan gusi. Nah, pastikan itu semua permukaan gigi itu tersikat, termasuk dekat gusi juga dengan gerakannya memutar. Jadi di sela-sela itu diputar. Dan di situ sikatnya arahnya maju mundur gitu. Terus yang kelima ini jangan lupa sikat lidah karena jadi untuk menghambat bakteri gitu ya. Bersihkan lidah untuk membantu menghilangkan bakteri penyebab bau mulut gitu. Yang terakhir ukur kumur dan bersihkan. Bilas mulut dengan air bersih dan simpan sikat di tempat yang kering. Dan lakukan sikat gigi ini kurang lebih 2 menit atau 3 menit juga boleh sambil mendengarkan musik atau lagu gitu ya, biar seru, biar asyik gitu. Nah, sudah kita menjelaskan cara-caranya, saya ada satu video gitu ya, biar menggambarkan gitu ya cara menyikat gigi yang benar. Ini merupakan rutinitas yang dilakukan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan dari mulut.
ada pernikahan yang gerakan lingkar untuk yang di belakang. Gerakannya kita lihat tadi videonya dan materi juga gitu ya. Ada yang ibu ingin tanyakan atau keluhan gitu ibu rasakan? Sudah cukup ya. Mungkin cukup sekian gitu ya dari pertemuan terakhir ini gitu ya. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih banyak buat ibu karena sudah mau dikaji gitu ya terkait dengan anak ini. Semoga ibu dan keluarga sehat selalu gitu ya, anak juga sehat selalu gitu ya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.